ada kemungkinan berarti Bitcoin di sini akan memasuki yang namanya ABC. Alright everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sailid. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again di video update untuk Bitcoin, but this time kita akan membahas something yang different, yaitu kita akan masuk ke Bitcoin roadmap. Jadi ini sebenarnya kalau buat teman-teman ya, this is my roadmap, my own roadmap atau my Bitcoin roadmap. Kalian bebas bilang apa aja ya. Judulnya juga udah my Bitcoin roadmap. Jadi ini melanjutkan roadmap yang terakhir, dan yang terakhir itu udah part 9. Sekarang kita menuju ke part 10. Tentunya dengan berbagai update dan berbagai research yang saya lakukan saat ini menjadikan my Bitcoin roadmap ini lebih menarik ya. Dan ya, let's dive into the content. So teman-teman, sedikit pembahasan buat kondisi atau situasi saat ini. Mungkin di sini saya juga akan munculkan Bitcoin history, historical monthly history. Ya, ini lebih mantap kayaknya ya. Jadi kalau misalkan saya di sini mencoba melakukan analisis based on dia punya kebiasaan ya. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata bulan Maret itu sebenarnya adalah bulannya yang merah. Nah, rata-rata bulan April itu adalah gain tersignifikannya. Dan kalau kita lihat sebenarnya based on beberapa tahun terakhir ya, ini kalau saya perhatikan rata-rata itu kalau misalkan kita nggak masuk ke bear market ya, kita bilang nggak masuk ke bear market yang mungkin lebih panjang ya. Nah, rata-rata di sini kita ngeliat April, Mei, ya June, ya July, ini sebenarnya adalah bulan-bulannya gain yang cukup signifikan ya. Jadi kita cuma ada di bulan tahun 2013 yaitu cuma 1 bulan aja di Juni kita mengalami red. Habis itu sisanya gain, terakhir Desember drop. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara untuk bulan April sendiri, April itu kan rata-rata average-nya lumayan ya gainnya teman-teman. Bahkan kalau nggak salah tahun lalu sebelum Mei itu kita kena dam aja, April itu kita masih gain juga di kisaran 2021. Bener gak tuh teman-teman? Coba kita cek ya. Iya bener ya, April ini sebenarnya kita masih bulan-bulannya masih penguatan ya. Kita nggak bilang gain lah, ini mungkin dia flat atau sideways saja di kisaran area-area tertentu. Sampai akhirnya masuk Mei dia kena dam signifikan. So sebenarnya kalau dari sini kita ngelihat April kita punya potensi untuk rebound yang signifikan karena secara average daripada rata-rata di bulan April itu Bitcoin cenderung gain. Nah, pertanyaannya adalah ini kan sebentar lagi kita masuk ke bulan April nih, sekitaran lebih kurang 9 harian lagi. Apakah kita akan langsung bergerak signifikan? Nah, ini adalah satu skenario yang sebetulnya menurut saya paling memiliki probabilitas paling tinggi untuk saat ini ya. Jadi perhatikan kenapa saya katakan ini adalah my roadmap. Jadi saya ngelihat situasi ini dan mudah-mudahan di sini teman-teman please jangan jadikan video ini sebagai acuan ya. Kalau mau kalian lakuin analisa sendiri. Jadi ini hanyalah sekedar sharing aja dari saya bagaimana pandangan saya terhadap kondisi market saat ini. Nah, sebenarnya saya punya beberapa outlook teman-teman. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Ini saya urut dari outlook tertinggi secara probabilitas yang paling possible terjadi gitu. Bahkan ada sampai ya kalau kalian lihat ya. Ini yang terakhir sih saya udah nggak pasang lagi ya. Nih, kalau terakhir masih ada juga situasi seperti ini, yaitu kita drop sampai kisaran level $20.000. Nah, ini kita bicara sedikit dari yang paling unlikely. Unlikely itu adalah yang paling kecil peluangnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini seandainya buat teman-teman yang percaya bahwa bear market itu masih membayang-bayangi situasi Bitcoin saat ini. Apalagi saya baru dapat news, tadi saya baru ngecek kalau katanya si Zelensky atau presiden daripada Ukraine itu udah siap untuk berdiskusi atau berdialog dengan si Vladimir Putin. Karena ini menurut dia adalah satu-satunya jalan untuk bisa mengatasi perang dan mengakhiri perang terhadap Rusia dan Ukraina saat ini. Jadi akan ada angin segar, mungkin akan ada perdamaian, dan ini bisa menjadi situasi yang positif buat Bitcoin. Kenapa? Karena Ukraine itu sudah melegalkan Bitcoin, dan Rusia pun kalau misalkan ternyata dia damai, kita nggak tahu ya, mungkin perlahan-lahan sanctionnya dia dari US dan kawan-kawan itu mulai akan dicabut teman-teman, dan dia akan ada pemulihan ekonomi. Plus ya, mereka sudah sama-sama tahu ya, istilahnya Rusia maupun Ukraina itu sudah sama-sama mulai mengakui pentingnya ada cryptocurrency di dunia ini. Dan itu bisa jadi satu penyebab atau faktor yang paling penting teman-teman, bisa berpengaruh terhadap situasi market. Belum lagi dengan situasi kayak gini akan mendorong pemerintah US juga untuk benar-benar seserius mungkin, sesegera mungkin meregulasi market cryptocurrency atau cryptocurrency secara keseluruhan. Itu adalah satu angin segar menurut saya yang kita perlu perhatikan untuk saat ini. Dan teman-teman, ini berarti kita masih berpatokan dalam kondisi Rusia Ukraine. Itu menurut pandangan saya. Jadi ini slightly a little brief buat teman-teman di sisi fundamentalnya. Tapi kalau di sisi price actionnya, ini yang saya lihat saat ini adalah yang paling low probability-nya, yaitu
mendapati Bitcoin rejection dan bisa drop sampai ke level $20.000. Nah, ini kita bukan ngomongin hal yang mustahil gitu ya. Masih ada kok beberapa influencer saya lihat yang bahkan ngomongin Bitcoin bisa sampai drop di $10.000. Which is kalau misalnya sampai ke sana, itu bakal bikin dunia panik. Ya, dunia panik dan bakal bikin semua orang kaya bakal mau invest di Bitcoin. I can believe that. Karena $10.000, come on, dari $70.000 terakhir teman-teman. It's a very crazy discount kita bisa bilang ya. Kalau kalian ngelihat di toko ada barang kesukaan kalian terus dia diskon almost 90%, bohong kalau kalian nggak beli istilahnya. Walaupun udah lecet-lecet dikit gitu loh istilahnya ya. Nah, so teman-teman kita ngelihat dengan situasi seperti ini sebenarnya adalah skenario yang paling minim kemungkinannya, but kita still akan discuss ini anyway. Yang penting adalah Bitcoin jangan drop di bawah level $34.000 untuk close dari time frame weekly. Kalau misalnya kalau kita drop di bawah $34.000, maka resikonya cukup tinggi untuk Bitcoin drop sampai mungkin sebenarnya kita nggak usah ngomong sampai sana dulu lah ya. Ini kita bicara dengan skenario yang paling possible aja terjadi, yaitu ada kemungkinan berarti Bitcoin di sini akan memasuki yang namanya ABC flat corrective pattern. Jadi basically yang kelihatan itu nanti akan seperti ini teman-teman, A, B, C ya. Ini kita bicara flat corrective pattern, berarti lowestnya, potential lowest saat ini yang menurut saya memiliki probabilitas bisa dibilang ya mungkin di 30-40% lah ya, yaitu terbentuknya ABC corrective pattern seperti ini ya. Ini kalau kita lihat gambarannya atau situasinya lebih kurang seperti ini teman-teman. Saya sedikit tambahkan biar kelihatan ya. Nih ya, jadi lebih kurangnya kayak ABC corrective pattern tuh. Tapi dia flat jatuhnya. Jadi kayak gini, A, B, C. Nah, sebenarnya ini cukup mendukung faktornya. Kenapa? Soalnya gini. Kalau kita lihat dari time frame daily, ini kan udah kita bahas berhari-hari teman-teman. Kalau teman-teman yang ngikutin video saya dari awal kayak pertengahan bulan Maret atau sebelum ada FOMC statement, ini tuh kita bener-bener ikutin progresnya. Ya, saya nggak tahu teman-teman bener-bener ngikutin atau enggak, tapi kalau teman-teman ngikutin, kalian boleh komen yes I'm following gitu, atau mungkin yes I'm with you ya. Yes I'm with you kok. Wah, mantap kan. Jadi kita udah melakukan analisis dari terbentuknya ABC corrective di sini teman-teman ya. Ini saya nggak tahu apakah teman-teman agree atau enggak, tapi so far ABC ini kita benar-benar ngikutin precisely. Dan kalau misalkan seandainya kita berbicara skenario yang ini, which is flat corrective pattern ya, potential bottomnya itu berarti di $30.000. Jadi dia hanya sideways ya selama entahlah ya, ini dari bulan Maret ketemu bulan Maret lagi, itu dia cuma sideways doang di sana teman-teman. Maka potential target itu 30.000 menurut saya menjadi masuk akal ya. Dan ini adalah potensi target terdekatnya, yaitu $30.000. Dan ini nggak cuma karena Fibonacci aja, tapi karena memang di area tersebut terdapat resistance yang cukup penting dan cukup kuat ya. Ini so far dari perdagangan Bitcoin semenjak di kisaran 28 Januari 2021 teman-teman. Dia turun ngetes terus mantul kencang dan signifikan. Jadi saya pikir ini adalah satu yang kita perlu pertimbangkan, satu skenario. Nah, untuk proses kesananya, kalau misalkan kita masuk ke ABC corrective pattern lagi, ini benar-benar memenuhi syarat ya. Karena berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri, untuk yang sifatnya triangle, sebentar ya, saya munculkan dulu teman-teman. Nih, kita coba buka di triangle. Nah, untuk triangle, ini situasi kita tuh berarti masuk yang contracting or symmetrical top ya. Kita open in new image ya. Nih, kalau kalian perhatikan, ini ya skenario yang kita masuk saat ini. Jadi A, B, C, D. Ini untuk bullish. Berarti yang benar yang ini ya, ini yang untuk bearish ya. A, B, C, D ya, E. Nah, so far pergerakannya itu 3. Nih, kalau kalian lihat nih secara rules-nya subdivided into 3 ya. Jadi 3 ke atas, 3 ke bawah, 3 ke atas, 3 ke bawah, 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah, ini udah sesuai banget. 3 ke atas ya, 3 ke bawah, 3 ke atas, 3 ke bawah. Ya, tapi yang ini flat ya, flat corrective. Habis itu sekarang potential 3 ke atas teman-teman. Dan kalau 3 ke atas berarti kita bakal ngerasain Bitcoin di bawah turun dulu, maybe ngetes lagi ke level $40.000 sebelum kita rebound lagi untuk mengejar ke potential C wave atau E wave-nya dia di sini ya. Dan ini berarti kalau secara timeline nih, kalau kalian perhatikan di bagian bawah, saya nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi mudah-mudahan kelihatan. Ini berarti bisa sampai 30 Maret ya, bahkan 31 Maret itu di sini teman-teman. Nih, proses pergerakannya. Jadi kita di bawah turun dulu, habis itu di bawah naik lagi ya. Ketika orang mulai panik, ketika orang mulai berpikir bahwa udah masuk bullish nih, baru di situ istilahnya dibanting dulu. Nah, mengakhiri
bulan Maret dengan red candle atau huge red candle istilahnya. Jadi kayak di sini, mungkin 27 Maret ya. Nah, habis itu di 3 hari 4 hari terakhir baru dibawa turun signifikan, kenceng banget dropnya sampai dia ngejar ke level $30.000. Nah, itu adalah satu potensi yang mungkin saja terjadi. Secara probabilitas sebenarnya ini cukup tinggi karena menurut saya so far ini sesuai pergerakannya, dan ya flat corrective pattern berarti pada time frame weekly-nya dia. Nah, ini sekarang kita berbicara satu skenario yang saya sebenarnya cukup confident bisa terjadi, teman-teman. Dan ini adalah satu yang saya antisipasi. Makanya saya pikir di sini bukannya suatu situasi yang kurang begitu baik untuk kita melakukan DCA ya. Saya pikir udah cukup oke, teman-teman, buat kita consider melakukan DCA atau dollar cost averaging, which is itu artinya kita mulai nyicil beli ya. Saya mungkin akan melakukan 10-20% pembelian di kondisi-kondisi saat ini. Jadi istilahnya nyicil 10%. Nanti kalau misalkan let's say Bitcoin drop 10-15% dari segi value. Jadi misalnya 41.000 dia drop 10% kan berarti $4.100. Berarti di kisaran 36.000. Nah, saya bakal nyicil lagi 10%. Saya akan lakuin lagi di dollar cost averaging 10% gitu. Dan ini kalau worst case scenario perhitungan saya ya, berarti sampai dia level 25.000 itu saya udah lebih kurang 4.000, 36.000, 3.600 itu berarti sekitaran 33.000 ya, 33.000 lagi terus 30.000 ya, lebih kurangnya saya masuk porto total berarti udah 60 lah, 50-60% kalau sampai Bitcoin harga $25.000, dan itu sebenarnya adalah skenario yang paling tipis kemungkinannya. Nah, untuk saat ini pembahasan saya yang menurut saya cukup confident, yaitu terbentuknya si ABC running flat corrective pattern. Ini kita udah pernah bahas sebelumnya, teman-teman ya, running flat ini. Bahkan dari Bitcoin roadmap yang kesekian saya lupa, tapi yang pasti ini kita udah bahas ya, terbentuk running flat corrective pattern, dan saya cukup yakin teman-teman saat ini kita tuh maintain di atas level Fibo 61,8 dan 78,6% pada pergerakan swing terakhirnya, yaitu di swing B-nya atau wave B-nya ya. Ini kan ABC wave B. Habis itu boom, kempes ya, dan inilah saat ini yang terjadi menurut saya. Ya, punya probabilitas yang cukup tinggi. Kenapa? Soalnya ini yang bikin saya cukup confident, teman-teman. Kalau kita lihat based on dia punya RSI, ini udah ada terbentuk namanya hidden bullish divergence, dan situasinya itu di bawah indeks 50 atau ya terakhir lowestnya itu di 37, di indeks 37,6, dan ini artinya sebenarnya kan udah terhitung atau tergolong dalam oversold. Berarti kalian bayangin lah ya, ini posisi RSI-nya ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, teman-teman kalian boleh bayangkan lah ya. Di ketika harganya di sini, RSI-nya di sini, harganya di bawah sini. Sekarang RSI-nya di bawah harga terakhir, teman-teman, yang rendah itu. Tapi kita masih di atas gitu loh, masih maintain di atas $41.000. Jadi memang ini adalah satu hal yang saya sangat-sangat perhatikan untuk saat ini. Memang kita udah pernah bahas ya, bahwa kalau misalkan kita reject dari exponential moving average 55-nya, kemungkinan kita bakal testing ke EMA 200 time frame weekly, dan ini udah kita bahas beberapa kali. Cuman teman-teman kalau kita lihat nih berdasarkan closing weekly, which is 4 jam dari sekarang, setelah nanti ada El Clasico ya, ini jam 3 saya bikin sebelumnya El Clasico, jadi saya setelah bikin ini bisa nonton dulu ya teman-teman ya. Nah, sambil nanti kita tunggu closing di weekly-nya. Kalau misalnya closingnya kayak gini, ini bukannya berarti apa istilahnya bull candle yang sangat signifikan ya. Kita bisa bilang ini sebagai bullish Marubozu maybe ya. Hampir menyerupai bullish Marubozu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu bullish Marubozu itu apa, itu adalah very long candle ya. Jadi kayak hijau pekat gitu loh istilahnya, kita bisa bilang nih. Bullish Marubozu tuh kayak almost hijau pekat gitu. Ya, masih ada buntut dikit ya, it's okay ya. Sedikit, it's okay. Tapi kan kita ngelihat di sini kita belum closing. Kalau misalnya dia close-nya dekat-dekat 41.800, itu berarti bullish Marubozu, dan bisa menjadi satu indikator yang cukup baik menurut saya, menjadi satu dorongan yang mungkin cukup positif untuk price actionnya Bitcoin ke depannya, teman-teman. Nah, ini adalah satu pertimbangan saya yang saya pengen sampaikan ke teman-teman sekalian gitu. Nah, other than that, maka probabilitas yang berikutnya berpotensi adalah yang zigzag ini gitu. But anyway, keduanya sama-sama memerlukan Bitcoin untuk turun dulu sekali lagi terkonfirmasi sebelum kita mendapatkan benar-benar potensi reversal yang benar-benar valid, teman-teman. Nah, itu adalah pertimbangan dari saya ya. Jadi untuk saat ini saya yakini
kita ada kemungkinan ABC korektif lagi, cenderung membentuk ABC ya, menuju ke wave E-nya dia, baru nanti kita mendapatkan konfirmasi boom ya, dikempesin mungkin ya. Nah, yang menarik adalah entah dia bener-bener drop cuman sedikit aja set, habis itu dia rebound lagi, jadi kayak cuma 33.000, habis itu dia langsung rebound lagi. Itu juga jadi satu pertimbangan saat ini yang saya sedang perhatikan. Nah, kalau misalkan berdasarkan closing daily, to be honest, looks-nya nggak terlalu bagus ya, karena ada potensi ngebentuk Three River Evening Star, teman-teman. Jadi memang harusnya sih, berarti kita memang harus masuk ke fase korektif dulu untuk wave B-nya. Dan kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, ini teman-teman pasti masih ingat dong tentang ascending channel yang udah kita bahas berhari-hari. Ini kita baru aja break dari ascending channel itu. Jadi position saya untuk si Bitcoin itu juga udah saya exit ya, saya udah exit. Sebenarnya 50% saya exit waktu harga masih di atas ini ya, saya dapat lumayan teman-teman. Lalu sisa 50%-nya saya hold, saya maintain di atas level ini atau di atas trendline dengan stop loss yang menurut saya di break even aja gitu. Dan sekarang udah kena, tapi dia kayak mantul lagi, kayak berusaha rebound lagi gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan closing jam 3-nya, seandainya hal tersebut terjadi, you know what? It's just a fake out, teman-teman. Jadi kita kayak dibohongin, dikirain di time frame 1 jamnya dia break, ternyata di time frame 4 jamnya enggak gitu ya. Karena kita masih butuh 20 menit lagi untuk lihat dia confirm close candle di sini. Nah, itu ya satu yang perlu saya perhatikan. So I think teman-teman, sedikit banyak itu yang saya pengen sharing untuk kesempatan kali ini di Bitcoin Roadmap kali ini. Dan lebih banyaknya sebenarnya kita bahas lebih ke arah mid term to long term ya, biar teman-teman punya gambaran kalau turun sejauhnya sampai berapa, kalau misalkan dia rebound kita take actionnya seperti apa gitu. Dan so far ya, saya juga udah spill sedikit apa yang saya lakukan, tapi ini bukan financial advice, jadi please jangan diikutin teman-teman, kecuali teman-teman di sini ya pokoknya jangan deh gitu ya. Tetap lakuin analisa sendiri mandiri before kalian decide untuk melakukan transaksi atau trading di cryptocurrency. Apalagi crypto ini marketnya sangat volatile, dan saya pengen banget teman-teman di sini tidak ada yang namanya saling menyalahkan satu sama lain ya, karena decision itu semua berada di tangan sendiri. Oke, dan ya saya rasa itu aja paling update-nya untuk si Bitcoin Roadmap kali ini ya. Kita akan lihat apakah dia berhasil break dari ascending channel atau justru dia rebound lagi teman-teman. Kalau misalnya dia break, ini antisipasi saya ya, berarti kan kita bicara ini keseluruhan ini adalah wave up gitu ya. Ingat teman-teman, di time frame daily ya, keseluruhan ini berarti adalah wave A teman-teman. Dan kalau misalnya kita ngomongin untuk potential wave B-nya, kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga. Dan mungkin saja ya, ini berdasarkan Fibo 50% ya, berarti itu berada di kisaran 39.967. Ya kita buletin lah jadi level $40.000 tuh ya, 39.938. Ya tipis-tipis lah ya. Ya ini pasti karena saya beda chart ya. Yang ini saya pakai Bybit punya, yang di sini saya pakai indeks. Jadi pasti beda-beda harga sedikit ya, it's okay lah teman-teman ya. Dan ya, kalau misalnya kita memang menuju ke wave B, dan potentially wave B-nya akan berada di level kisaran lebih kurang $40.000. Itu adalah satu area yang kita perlu perhatikan. Yang menarik adalah kita dapat benar-benar rejection ya, precisely di level Fibo 1618 berdasarkan pullback dia terakhir. Jadi ya, oke. Saya rasa itu teman-teman. Alright, so hopefully teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi yang menarik ya terkait dengan BTC Roadmap kali ini. Dan please, if you like this content, make sure kalian leave me your thumbs up supaya saya tahu juga bahwa emang konten-konten seperti ini bisa ngebantu teman-teman juga ya. Mungkin yang bisa lebih istilahnya ya dalam banyak hal positif lah, baik itu dari technical analysis, maybe dari elite wave teorinya yang pengen belajar, maybe yang pengen belajar soal indikator atau gimana cara saya memanfaatkan price action. Mudah-mudahan semua itu bisa memberikan benefit yang positif buat teman-teman semua. Dan sekali lagi, please I want to remind you guys, this is not a financial advice. Jangan gunakan video ini sebagai acuan. Make sure kalian do your own research before you make any decision in your trade. Alright, so I think that's it. Have a nice day. God bless everyone. Cheers. Bye bye.